Manga One Piece chapter 994 dimulai dengan memperlihatkan keadaan atas Bukit Tengkorak. Sebab, seperti yang kita ketahui, bahwa pada chapter yang lalu, Kiku terkena serangan raungan elemen angin milik Kaido, hingga membuat tangan kiri Kiku dan pedangnya langsung teramputasi. Melihat hal itu, Izo dan Kinemon langsung melakukan pertolongan pertama, yang mana Izo mengikat tangan Kiku dengan sebuah kain. Lalu, Kinemon membakar luka tebasan dari Kaido, dengan tujuan untuk menghentikan pendarahan yang dialami oleh Kiku, agar tidak mengalami kekurangan darah atau anemia. Karena jika seseorang mengalami anemia, maka akan mengganggu kesehatan tubuhnya, yang mengakibatkan letih, lemah, lesu, dan nulai. Meskipun kehilangan tangan kirinya, Kiku dan 9 sarung pedang merah yang lain tidak menampilkan ekspresi ketakutan. Malahan mereka masih berdiri dengan tegap dan pantang menyerah dalam melawan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Melihat tekad kuat dari Akazai Nine membuat Kaido sangat kagum dengan mereka. Dan dari percakapan Kaido terungkaplah alasan mengapa ia hobi bunuh diri. Karena Kaido sendiri menganggap bahwa kematian adalah kesempurnaan bagi seorang manusia. Dan kesempurnaan tersebut telah dialami oleh Roger dan Shirohige yang telah berpulang ke alam baka. Setelah diserang habis-habisan oleh Akazai Nine, Kaido kembali ke wujud manusianya. Sebab ia ingin segera mengakhiri pertarungannya dengan 9 sarung pedang merah. Sebagaimana perkataannya, mari kita akhiri ini. Menurutku, Kaido mulai sadar bahwa dalam wujud naganya ia tidak akan bisa mengatasi mereka. Sebab ia hanya akan menjadi bulan-bulanan dari serangan Akazai Nine, dikarenakan ukuran tubuh naganya yang begitu besar, plus pergerakannya yang begitu lamban. Maka dari itu ia memilih kembali ke wujud manusianya. Sebab dengan wujud manusianya, ia akan lebih leluasa bertarung baik dalam keadaan menyerang maupun bertahan dari serangan 9 sarung pedang merah. Kinemon yang melihat Kaido ingin melenyapkan mereka, tak sudi jika mereka dihabisi oleh Kaido. Karena mereka mempunyai impian yang harus diwujudkan demi untuk melaksanakan wasiat terakhir dari Kozuki Oden, yaitu membuka perbatasan negeri Wano. Sementara itu, di lantai pertama istana Kaido, Luffy, Sanji, dan Jinbei masih dengan mudah menerobos barisan barikade dari pasukan bajak laut Kaido. Dengan kata lain, mereka bertiga belum menemui kesulitan yang berarti, walaupun yang menghadang mereka para headliner buah iblis Zoan Smile buatan Caesar Clone. Semoga pada chapter berikutnya, mereka bertiga dihadang oleh musuh-musuh yang kuat, hingga terjadi pertarungan yang cukup sengit, khususnya kepada dua pengawal Luffy, yaitu Sanji dan Jinbei. Jika dilihat dari ucapan anak buah Kaido, maka kemungkinan besar mayoritas dari mereka belum mengetahui semua nama kru dari anggota bajak laut topi jerami. Dalam hal ini Sanji, yang notabene-nya baru 2 tahun yang lalu menjadi seorang bajak laut. Karena mereka hanya menyebutkan nama dari Luffy dan Jinbei. Terlebih lagi, Luffy adalah salah satu dari 12 generasi terburuk yang pernah ikut serta dalam perang besar di Marineford 2 tahun yang lalu. Sedangkan Jinbei adalah bajak laut senior yang sudah malang melintang di kancah dunia perbajak lautan. Jadi, jangan heran jika anak buah Kaido hanya mengenal Luffy dan Jinbei saja. Shin beralih ke panggung pesta perjamuan yang masih berkutat dengan virus mematikan buatan Queen, yaitu es demon atau iblis es. Infeksi virus tersebut sudah mulai meluas dan memakan korban dari kedua kubu. Bahkan seorang pemimpin Yakuza wilayah Udon yang bernama Omasa juga terjangkiti oleh virus iblis tersebut, hingga membuatnya mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri agar tidak menyakiti pasukan aliansi yang lain. Namun, kakek Hyogoro mengeluarkan jurus ceramah no jutsunya agar tidak melakukan hal konyol tersebut, karena ia yakin bahwa ada jalan menuju Roma, alias jalan untuk sembuh seperti sedia kala. Keyakinan Hyogoro tersebut diamini oleh Dr. Chopper. Apalagi melihat virus yang semakin merajalela membuat nalurinya sebagai seorang dokter mencuat ke permukaan. Bahwa jika Queen menciptakan sebuah virus, maka sudah pasti ia pun juga menyiapkan sebuah vaksinnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan tak berselang lama, analisis Dr. Chopper tersebut terbukti benar,
bahwa Queen memiliki vaksinnya. Namun, vaksin tersebut diberikan Queen secara cuma-cuma kepada Apo, yang merupakan satu kelompok dengannya. Melihat hal itu, membuat pasukan Kaido dan pasukan aliansi tanpa pikir panjang langsung mengejar Apo. Menyadari ia dimanfaatkan oleh Queen membuat Apo sangat kesal dengannya, sebab seakan-akan ia menjadi tumbal eksperimen kematian. Jika Zoro berhasil mengambil vaksin yang berada di tangan Apo, maka tugas berikutnya akan dikerjakan oleh Dr. Chopper dengan memperbanyak vaksin tersebut demi untuk menolong dan mengobati orang-orang yang terinfeksi oleh virus S-Demon. Karena Chopper sudah banyak berpengalaman dalam peristiwa menghadapi virus yang berbahaya, seperti pada saat di Pulau Zou dan di penjara Udon, yang mana ia berhasil menanggulangi penyebaran dari virus dan racun yang mematikan tersebut. Sementara itu, di tempat lain, tepatnya di Menara Uno, Yamato masih tetap berdiri di depan Sasaki dan anak buahnya, guna melindungi Momo dan Shinobu dari amukan mereka. Momo yang melihat sikap seorang Yamato kebingungan seraya bertanya, siapa sebenarnya engkau? Begitupun juga dengan Shinobu yang tidak tahu asal-usul dari Yamato. Akan tetapi, ia meminta kepadanya untuk menyelamatkan Momonosuke. Mendengar pertanyaan dan permohonan tersebut membuat Yamato mulai menjelaskan keadaan sebenarnya, bahwa 20 tahun silam ia melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang perjuangan dari seorang Koshiki Oden. Dan mulai pada saat itulah ia mengaguminya, hingga membuat Kaido menghajarnya habis-habisan. Lalu Momo kembali bertanya tentang identitasnya yang sebenarnya, dan ia mengatakan bahwa nama lainnya adalah Yamato yang siap berkorban nyawa untuknya. Terlepas dari keteguhan Yamato tersebut, kita dapat mengasumsikan bahwa ia juga memiliki kulit yang keras, walaupun tidak sekeras seperti yang dimiliki oleh ayahnya. Itu terbukti ketika ia mampu menahan ledakan bom dengan tubuhnya. Sasaki yang melihat anak buahnya dihajar oleh Yamato mulai menunjukkan aura kemarahannya. Pertanyaannya, apakah akan terjadi pertarungan antara Yamato versus Sasaki? Kemungkinan besar iya, karena mereka berdua masing-masing mempunyai tugas yang kontradiktif. Seperti Sasaki ditugaskan King untuk membunuh Momo, sedangkan Yamato ditugaskan oleh Luffy untuk melindunginya. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini, yang menurutku endingnya tidak terlalu wow. Tapi, walaupun tidak terlalu wow, alur ceritanya cukup menghibur bagi penikmat manga One Piece. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima, dan terima kasih banyak atas dukungannya.